Jadi orang-orang beriman tidak akan pernah putus asa, ya. Apapun itu sifatnya. Langsung solusi. Masalah-masalah besar. Contoh, Ustaz, saya investasi di seseorang lalu saya ditipu. Oke, solusinya. Ya. Kalau kita mau bahas, kenapa ya dulu saya kenal orang ini, untuk apa saya taruh uang sama dia, sudah terjadi. Apa manfaatnya? Manfaatnya solusinya. Ya udah, solusinya apa? Kita terima dulu. Ini jangan lupa poin pertama yang paling penting. Terima dulu sebagai ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lagi uji saya melalui orang ini. Ya udah selesai, habis itu kita ikhtiar. Mungkin kita bisa menagih dia, kita bisa laporin dia, itu betul daripada ikhtiar. Ya, kita kalau sakit tadi kan, kita konsultasi sama dokter, minum obat, itu solusinya. Nah seperti itu, kita bisa lakukan. Sambil kita nikmati aja prosesnya. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala benar dengan janjinya, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Lalu Allah ulangi, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi kita harus faham tentang masalah ini. Apapun dalam hidup Bapak Ibu yang berat, maka langsung pikirkan solusinya. Dengan dua hal tadi saya bilang. Tolong digarisbawahi. Terima itu sebagai ujian dari Allah. Kemudian yang kedua cari jalan keluarnya. Saya ingin menukil sebuah kisah. Para sahabat Nabi, Ridwanullahi alaihim. Mereka di fase Mekah, Bapak Ibu sekalian. Di fase Mekah, itu disiksa. Kalau kita hidup dulu di masa itu, kita coba bayangkan ya, jalan dimanapun di Mekah, waktu itu ya, setiap jalan utamanya atau lereng atau jalan-jalan gangnya, itu kita bisa setiap saat dipukul oleh orang, bisa setiap saat diambil harta oleh orang, dan yang melakukan dari penduduk Mekah tidak akan dihukum oleh pemerintah setempat. Coba bayangkan bagaimana susahnya orang hidup pada saat itu. Tidak cukup di situ. Di tahu Muslim, diambil, diseret di pinggir jalan, disiksa semua mereka. Itu yang terjadi. Para sahabat Nabi disiksa di pinggir-pinggir jalan di kota Mekah. Kalau Anda pernah dengar nama ini, orang yang pertama mati syahid dalam Islam, budaknya Abu Jahal, Sumayyah, radhiyallahu anha, wanita pertama mati syahid dalam Islam, karena dibunuh, ditusuk perutnya oleh Abu Jahal. Suaminya Yasir, ya, dan anaknya Yasir pun terbunuh mati syahid, dibunuh oleh Abu Jahal dan pengawal-pengawalnya. Ammar anaknya yang masih 9 tahun itu sempat disiksa, bahkan disuruh mengakui ya bahwasanya dia kufur kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Dan Ammar mengakukan itu karena dia kesakitan dipukul masih anak-anak, dia mengatakan baiklah saya kufur kepada risalah Muhammad. Lalu kata Abu Jahal, saya tidak mau lepas kau sampai kamu katakan, ada unta lewat, sampai kamu katakan unta ini Tuhanku. Maka Ammar mengatakan iya, unta itu Tuhanku. Lalu kemudian dilepas oleh Abu Jahal. Setelah itu Ammar sempat menyesal. Lalu kemudian beliau pun datang kepada Nabi SAW menceritakan, ya Rasulullah seperti ini kejadiannya. Maka kata Nabi SAW, wahai Ammar, kalau seandainya besok mereka lakukan lagi padamu, maka ucapkan yang sama. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah tidak akan menghukum orang ya yang hanya karena tertekan atau karena ucapan lisannya, ya. Tetapi apa yang diyakini dalam hati, karena Ammar tidak yakin dengan itu. Cuma dia disiksa, dia akan ya dihukum mati dan dia tidak mampu menampung kematian tersebut atau menghadapinya, maka dia pun mengucapkan ya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa kata Allah sementara hatinya dipenuhi dengan keimanan. Walaupun ayah dan ibunya sudah terbunuh mati syahid ya. Kemudian kita juga tahu kisah Bilal oleh Umayyah bin Khalaf. Umayyah yang menaruh batu di atas perutnya di siang hari, di siang bolong matahari di padang pasir. Kita tahu Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, di mana punggung tulang belakangnya dari leher sampai ke tulang ekornya itu ada bolong di sebelah berwarna hitam kemerah-merahan karena ditaruh batu panas di tanah kemudian diseret sehingga luka, dan itu bertahan sampai beliau meninggal dunia. Makanya di zaman kerajaannya kekuasaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada Khabbab di situ. Kata Umar, wahai Khabbab, siksaan apa yang Quraisy lakukan padamu yang paling menyakitkan? Kata Khabbab, ya sambil membuka bajunya, dia mengatakan ini wahai Amirul Mukminin, diperlihatkan. Jadi tulangnya itu, tulang belakangnya di sebelahnya itu ada bolong besar sekali, ya, dari atas sampai bawah dan merah kehitam-hitaman. Itu setelah sekian tahun dia disiksa, masih ada bekasnya sangat besar. Sampai Umar waktu lihat, Umar nangis. Umar dulu masa jahiliyah benci Islam. Beliau nangis, lalu beliau mengatakan, apa yang mereka lakukan padamu? Kata dia, Khabbab, ya Amir Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, ini julukan raja di masa itu. Mereka meletakkan batu-batu yang agak tajam, dipanaskan, sengaja dibakar, panas, ditaruh di padang pasir juga yang terik matahari, lalu tangan dan kaki saya dipegang, lalu saya diseret di atas batu tersebut. Mereka lakukan itu, ya.
Tetapi sahabat-sahabat ini sabar, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu ya kalau kita hidup di masa itu kita bisa sesabar mereka nggak. Tapi ini contoh saja. Pertemukan perbuatan-perbuatan mereka ini dengan apa yang kita hadapi sekarang. Kadang-kadang kita cuma flu dan demam, kadang-kadang cuma hanya digosipin sedikit. Ini orang disiksa secara fisik. Ya. Sampai ada seorang wanita disiksa dari pagi sampai menjelang malam. Dan orang-orang Quraisy satu tinggalkan mengatakan, sungguh kami tinggalkan kalian wahai kaum muslimin bukan karena kasihan. Kami cuma jenuh, bosan udah siksa kalian. Apa kata para wanita-wanita muslimah pada saat itu? Sesungguhnya yang membuat kalian melakukan ini pada kami adalah Allah. Dan kami terus akan bersabar. Sampai nyawa mereka terengut pun mereka sabar gitu ya. Ini kisah-kisah ini sebenarnya bukan kita datangkan untuk mengatakan oh kalau gitu umat Islam biar aja disiksa gak apa-apa. Bukan. Kita sedang berbicara bagaimana kalau ujian itu sudah datang. Maka kita memikirkan jalan keluarnya gitu ya. Kita seperti itu kurang lebih gambarannya.